Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Yamin Beleng, calon guru penggerak Angkatan 4 dari SMK Negeri Pandai, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas tugas 1.4.7, yaitu demonstrasi kontekstual budaya positif. Sampel siswa kali ini adalah salah satu siswa kelas 12 atas nama Petrus Roman Rio. Siswa ini saat ini tinggal bersama orang tua walinya, yaitu paman dan bibinya. Dalam kehidupan sehari-hari, Petrus sangat dimanjakan oleh paman dan bibinya. Tetapi juga kadang beliau dimarahi oleh paman dan bibinya jika apa yang ia lakukan keterlaluan. Oleh karenanya, saya merasa perlu untuk mengambil siswa ini sebagai sampel dalam studi kasus saya pada tugas demonstrasi kontekstual kali ini. Petrus Roman Rio sebenarnya memiliki beberapa kasus, tetapi pada tugas kali ini saya hanya mengambil 2 kasus yang akan kita bedah dalam tugas kita kali ini. Kasus yang pertama yaitu Petrus dikeluhkan oleh para guru sering terlambat dan bahkan jarang masuk sekolah pada setiap mata pelajaran. Pada kasus yang kedua, Petrus hampir tidak pernah mengerjakan tugas yang diberikan oleh para guru. Hal inilah yang membuat para guru sangat kesal dengannya, sehingga beliau menjadi trending topik dalam setiap pembicaraan para guru terkait dengan kasus-kasus yang dihadapi oleh Dewan Guru. Oleh karenanya, saya merasa perlu untuk mengambil Petrus menjadi sampel dalam tugas kali ini. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video wawancara singkat penerapan restitusi berikut ini. Selamat menyaksikan. Ya, pagi. Kawan, ya. Ayo, selamat pagi. Dulu. Oke, jadi baik. Petrus Roman Rio ya. Jadi baik. Sengaja ibu guru panggil hadir di sini karena ibu guru dapat keluhan dari teman-teman guru bahwa Petrus ini suka terlambat, bahkan hampir tidak pernah masuk sekolah setiap hari, kadang juga masuk seminggu sekali begitu ya. Dan itu kita punya data-data lengkap, baik itu terlambat, bahkan tugas-tugas juga hampir tidak terlakukan begitu ya. Jadi ada beberapa kasus dari Nak Roman yang perlu kita sama-sama ketahui dan kita sama-sama mencari solusi supaya karakter yang selama ini Nak Roman bawa bisa kita ubah sama-sama ya. Jadi begini Nak Roman, karena kasus-kasus yang telah terjadi ini, maka pada kesempatan ini juga Pak Guru akan mencari tahu, kita akan korek sama-sama kehidupan sehari-hari Roman itu kira-kira seperti apa di rumah. Bergadang ya, bergadang. Jadi selama ini Roman terlambat itu karena mungkin banyak mete begitu ya. Bangun terlambat. Terus orang tua ada ya. Orang tua ada. Tinggal sekarang dengan sendiri atau bersama orang tua atau mungkin keluarga terdekat begitu. Dengan keluarga terdekat. Dengan siapa itu kira-kira? Dengan bibi. Oh ya. Berarti dengan bibi ya. Terus kira-kira Roman kalau misalnya terlambat begitu kira-kira dimarahi bibi tidak? Kadang dimarah ya. Terus kalau misalnya Roman bergadang begitu kira-kira dimarah tidak? Marah. Oke. Terus bibi punya suami ada ya? Ada. Oke. Kemudian jadi begini, itu masalah yang pertama sudah, yaitu masalah keterlambatan ya, karena mungkin terlalu banyak bergadang sehingga bangun kesiangan gitu ya, bangun kesiangan. Terus
Di sini Bapak Ibu guru juga melaporkan kalau Naroman ini banyak terlambat ini tidak mengumpulkan tugas-tugas. Itu kira-kira mengapa sehingga Naroman biasa jarang kumpul-kumpul tugas begitu dari guru-guru? Karena malas saja. Karena malas. Baik, karena malas. Kemudian kira-kira menurut Naroman, kira-kira apa yang perlu Naroman rubah dari perilaku yang selama ini Naroman jalani? Misalnya kalau kira-kira terlambat, apa yang harus Naroman lakukan? Dan kira-kira kalau misalnya tidak biasa mengumpulkan tugas, kira-kira apa yang Naroman lakukan supaya tingkah laku seperti itu atau perbuatan-perbuatan seperti itu yang meresahkan para guru bisa berubah atau bisa dihentikan begitu? Bisa usaha tidak begadang lagi. Sekarang lagi ya. Supaya pergi sekolah juga jangan terlambat. Iya, itu yang kuharapkan. Jadi pada intinya apa yang Naroman sepakati hari ini bahwa Naroman tidak akan terlambat lagi, itu Naroman akan berupayakan supaya tidak bergadang lagi ya, tidak bergadang lagi. Kemudian dengan tidak bergadang lagi maka otomatis Naroman juga tidak akan bangun kesiangan lagi. Kemudian kalau misalnya tidak mengumpulkan tugas, kira-kira menurut Naroman apa yang harus Naroman lakukan coba? Nanti saya akan bekerja tugas untuk nanti saya kerja tugas kalau diberi PS. Oke. Atau jangan sampai selama ini ada guru-guru mata pelajaran yang mungkin tidak Naroman sukai atau mungkin cara mengajarnya kurang betul sehingga membuat Naroman itu jadi malas untuk mengumpulkan tugas, atau mungkin Naroman malas untuk mendengarkan materi itu, atau mungkin pelajaran-pelajaran yang Naroman tidak suka begitu. Tidak saya Hanya saja, berarti memang karena Naroman yang hanya malas saja ya. Berarti jadi kesepakatannya atau kesimpulannya yang Naroman akan berubah adalah bagaimana kira-kira supaya Naroman tidak mengulangi apa yang selama ini Naroman buat. saya akan mengerjakan tugas Akan mengulangi tugas, edukasi dan pergi sekolah tepat waktu. pergi ke sekolah tepat waktu, dan yang jelas kurangi bergadang ya. Oke, Naroman. Jadi Naroman sudah sepakati bersama dan akan Pak Guru ikuti atau Pak Guru pantau terus ya. Nanti Pak Guru juga bertanya ke teman-teman guru apakah apa yang Naroman sepakati ini sudah Naroman berubah atau belum. Nanti kita akan Pak Guru akan pantau terus bersama teman-teman guru. Jadi apa yang sudah Naroman katakan atau sudah Naroman sepakati ini akan kita pantau terus. Oke, jadi Naroman mungkin itu saja. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang kita perlu lagi akan kita panggil Naroman lebih jauh ya. Oke, mungkin saja Naroman mulai keluar. Selamat pagi ya. Ya, terima kasih Naroman. Sama. Ya, jadi baik. Bapak Ibu guru sekalian, kita telah menyaksikan bersama penerapan segitiga restitusi atas nama siswa Petrus Romandrio. Beliau memiliki 2 kasus, yaitu yang pertama adalah kasus sering terlambat dan jarang masuk sekolah, dan kasus yang kedua adalah tidak biasa mengumpulkan tugas. Dari hasil wawancara singkat dengan siswa tersebut, kita dapat menarik kesimpulan, yaitu yang pertama, Petrus Romandrio telah menyatakan dengan sendirinya, telah meyakini bahwa ia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Adapun perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan, yang pertama yaitu menyangkut dengan keterlambatan, itu dikarenakan beliau sering begadang. Tetapi dari hasil diskusi tadi, beliau telah mengakui semua kesalahannya dan ia telah mengaku bahwa ia tidak akan bergadang lagi, sehingga tidak menyebabkan ia terlambat lagi.
Kemudian kasus yang kedua yaitu ia sering terlambat. Nah, pada kasus ini tidak ada faktor lain atau tidak ada faktor eksternal lain yang mengakibatkan si Roman ini sering terlambat. Tetapi itu semua adalah faktor internal, yaitu faktor kemalasan yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Tetapi dari hasil wawancara singkat tadi, dia sudah mengakui semua perbuatannya dan ia berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi. Ia akan terus berjuang untuk mengurangi rasa malas dan ia akan berusaha untuk rajin dan belajar dan mengumpulkan tugas. Nah, sekian tugas demonstrasi kontekstual budaya positif dan penerapan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.